Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan khususnya para siswa kelas 8. Selamat bertemu lagi dengan saya di sini. Kembali kita belajar materi PPKN bab 6, memperkuat komitmen kebangsaan. Namun sebelum melanjutkan video ini, bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, jangan lupa subscribe, komen, dan like. Baik teman-teman, kita lanjutkan untuk pembelajaran kali ini, yaitu bab 6, memperkuat komitmen kebangsaan. Bagian yang B, bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pendiri negara. Bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pendiri negara. Jika kita memaknai lebih jauh tentang semangat dan komitmen kebangsaan, pendiri negara memiliki jiwa, semangat, dan nilai-nilai yang sangat tinggi terhadap bangsa dan negara. Jiwa dan semangat dan komitmen dalam perjuangan merebut kemerdekaan disebut juga sebagai nilai-nilai kejuangan 45. Jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan bangsa Indonesia tidak lahir seketika, tetapi merupakan proses perkembangan sejarah dari zaman ke zaman. Artinya, bahwa embrio nilai itu sudah ada dari zaman kerajaan, hanya belum muncul dan dirumuskan. Barulah tercapainya titik kulminasi atau titik puncak pada tahun 1945. Nilai-nilai itu disepakati sebagai dasar atau landasan atau kekuatan dan daya dorong bagi para pendiri Republik Indonesia. Untuk memperoleh gambaran tentang nilai-nilai 45 yang berkembang pada setiap zamannya, diadakan periodisasi sebagai berikut. Periode pertama sering disebut dengan masa sebelum pergerakan nasional. Sejak dahulu, Nusantara dimiliki oleh kerajaan yang merdeka dan berdaulat. Kehidupan diisi oleh kerukunan dan kedamaian antara pemeluk agama, baik Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, Konghucu, dan penganut kepercayaan. Periode kedua disebut dengan masa pergerakan nasional. Sebelum perjuangan di masa pergerakan nasional, perjuangan masih bersifat kedaerahan. Perlawanan di wilayah Nusantara yang bersifat kedaerahan seperti dilakukan Sultan Hasanuddin pada tahun 1633 sampai 1636, kemudian Kapitan Patimura pada tahun 1817, Pangeran Diponegoro tahun 1825 sampai 1830, dan masih banyak lagi. Namun perlawanan masih bersifat lokal dan tidak ada koordinasi sehingga mampu dipatahkan oleh Belanda. Tahap awal perjuangan nasional ditandai dengan lahirnya Budi Utomo tahun 1908, Serikat Dagang Islam atau Serikat Islam tahun 1912. Pada tahun 1928 terjadilah Sumpah Pemuda yang merupakan manifestasi tekad dan keinginan bangsa Indonesia dalam menemukan dan menentukan identitas, rasa harga diri sebagai bangsa, rasa solidaritas menuju persatuan dan kesatuan bangsa, lalu menjurus pada kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Jepang menjajah Indonesia tahun 1942 sampai 1945. Akibat penjajahan Jepang, rakyat Indonesia mengalami penderitaan. Namun, penggemblengan pemuda dapat menimbulkan semangat yang kukuh dan memupuk militansi yang tinggi untuk merdeka. Penggemblengan oleh Jepang menimbulkan hikmah dan manfaat untuk merebut kemerdekaan. Tahap perjuangan antara kebangkitan nasional dan akhir masa penjajahan Jepang merupakan persiapan kemerdekaan. Jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan makin menggelora. Kemudian periode ketiga, biasa disebut dengan masa proklamasi dan perang kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya.
lahirnya negara Republik Indonesia tidak diterima pihak Belanda. Belanda ingin menjajah kembali. Mulailah bangsa Indonesia melakukan perjuangan dalam segala bidang. Bangsa Indonesia mencintai perdamaian, tetapi lebih mencintai kemerdekaan. Oleh karenanya, bangsa Indonesia berjuang dengan mengangkat senjata, berjuang dalam bidang politik, dan melakukan diplomasi. Diplomasi itu adalah perjanjian. Jadi perjuangannya dengan senjata, kemudian di bidang politik, dan di bidang diplomasi. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan melahirkan nilai-nilai operasional yang memperkuat jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan, terutama rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka, semangat untuk berkorban demi tanah air, bangsa, dan negara. Perjuangan bangsa Indonesia sampai ke periode ketiga ini diberi nama sebagai jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45. Kemudian periode keempat, biasa disebut dengan masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Perjuangan masa ini tidak terbatas waktu, karena perjuangan bermaksud mencapai tujuan akhir nasional, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam periode ini, jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan yang berkembang sebelumnya tetap lestari, yaitu nilai-nilai dasar yang terdapat pada Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Nilai yang mengalami perubahan adalah nilai operasional. Dalam masa perjuangan mengisi kemerdekaan, kemungkinan nilai-nilai semangat juang akan bertambah. Secara kualitatif, kemungkinan akan mengalami perubahan-perubahan sesuai dinamika dan kreativitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada saat ini, tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara tidaklah kecil. Tantangan menjaga keutuhan dan kejayaan NKRI dapat datang dari dalam dan luar negeri. Malas, korupsi, pemberontakan, dan krisis ekonomi merupakan tantangan yang berasal dari dalam dan harus dihadapi oleh seluruh anggota masyarakat. Penjajahan secara fisik pada saat ini kemungkinannya sangat kecil terjadi, tetapi ancaman dari luar yang bersifat non-fisik seperti gaya hidup, datangnya ajaran yang tidak sesuai dengan Pancasila, janganlah dianggap sebelah mata. Untuk menghadapi semua tantangan tersebut, jiwa dan semangat 45 patut kiranya untuk tetap dipertahankan. Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 45, dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan nilai dasar dari jiwa dan semangat 45. Nilai-nilai 45 lahir dan berkembang dalam perjuangan bangsa Indonesia dan merupakan daya dorong mental spiritual yang kuat untuk mencapai kemerdekaan. Tujuan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah sebagai berikut. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, nasionalisme, patriotisme, kepahlawanan, sepi ing pamrih rame ing gawe, jiwa dan semangat merdeka, disiplin yang tinggi, persatuan dan kesatuan, anti penjajahan dan penjajahan, anti penjajah dan penjajahan, idealisme kejuangan yang tinggi, pantang mundur dan tidak kenal menyerah, rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka, percaya kepada hari depan yang gemilang dari bangsanya, kesetiakawanan, senasib, sepenanggungan, dan kebersamaan, dan masih banyak yang lainnya. Ini adalah nilai-nilai dan tujuan yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kesimpulan dari pembahasan di depan tadi adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Pendiri negara memiliki jiwa, semangat, dan nilai-nilai yang sangat tinggi terhadap bangsa dan negara. Jiwa, semangat, dan komitmen dalam perjuangan merebut kemerdekaan disebut juga sebagai nilai-nilai kejuangan 45. Yang kedua, jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan bangsa Indonesia tidak lahir seketika, tetapi merupakan proses perkembangan sejarah dari zaman ke zaman. Dan yang ketiga, pada saat ini, tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara tidaklah kecil. Tantangan menjaga keutuhan dan kejayaan NKRI dapat datang dari dalam dan luar negeri. Untuk menghadapi semua tantangan tersebut, jiwa dan semangat 45 patut kiranya untuk tetap dipertahankan. Nah, itulah teman-teman dan para siswa, pembahasan kali ini bab 6 bagian yang B. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bisa bermanfaat, bisa membantu teman-teman dan para siswa khususnya kelas 8 sebagai bahan referensi untuk pembelajaran PPKN. Dan sekali lagi kepada teman-teman yang baru menemukan channel saya, terima kasih untuk subscribe, komen, dan like-nya. Dan yang belum, tentu saja masih selalu ditunggu. Sekian dulu teman-teman, terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.